Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Salatu wassalamu ala rasulina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi perkuliahan atau enggak UTS tentang hadis tarbawih yang di dosen pengampunya yaitu Ibu Haja Dewi Bik Nabilatul Faudia LCMA. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Noval Fajri dari kelas PAI 4G NPM 22163 1110220. Sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis. Jadi pembahasan yang pertama yakni teks hadis berbahasa Arab dengan sanad, matan, dan mukharijnya. Yang kedua, terjemahan hadis berbahasa Indonesia. Yang ketiga, syarah penjelasan hadis. Yang keempat, pendapat para ulama dan nilai pendidikan yang dapat dipetik dari hadis. Baik, saya akan membacakan hadis dan terjemahannya. Hadis dan terjemahannya, yakni yang pertama, saya akan menjelaskan dan membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrah qala laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'da ma kittu an alhaqa bi ashabil jamali fauqatila ma'hum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla Faris qad mallaku alaihim qad mallaku alaih qad mallaku alaihim qad mallaku alaihim minta Kisra qala lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan rawahu al-Bukhari fil Jami' as-Sahih. Diriwayatkan dari Abu Bakrah berkata, Allah menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada perang Jamal, yakni tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang kuda berperang bersama mereka. Abu Bakar meneruskan, saat Kaisar Persia mati, Rasulullah bersabda, siapa yang menjadi penggantinya? Mereka menjawab, putrinya. Lalu Nabi pun bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan. Jadi yang dimaksud dari hadis ini, yakni pada suatu peperangan, yakni perang Jamal. Perang Jamal yang dipimpin oleh seorang raja Persia yang bernama Kaisar. Seorang raja Persia ini mati dalam keadaan perang. Perang apa namanya? Perang Jamal. Dan mati, siapa yang menggantikannya? Yang menggantikannya itu putrinya. Putrinya siapa? Yang bernama Buaran binti Sarawih. Buaran binti Sarawih ini menggantikan raja Persia yang bernama Kaisar. Terus Rasulullah bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan. Kenapa Rasulullah bersabda begitu? Karena perempuan ini masih memiliki kekurangan. Kekurangannya dalam segi apa? Kekurangan dalam segi akal dan agamanya. Jadi yang berhak menjadi seorang pemimpin dan layak menjadi seorang pemimpin yaitu laki-laki. Ketika dalam suatu perang atau nggak suatu tempat atau nggak suatu kota, ketika seorang pemimpinnya itu mati ataupun meninggal, maka yang menggantikan selanjutnya itu laki-laki. Yang berhak menggantikannya itu seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Karena seorang perempuan masih memiliki kekurangannya. Bukannya dilarang ataupun apa, yang penting perempuan itu masih kurang cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Yang lebih cocok itu laki-laki. Dan ini saya memaparkan materi sanad dan matan hadisnya. Ada 5 yang berpendapat dari sanad dan matan hadisnya. Yang pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Baihaqi, yang ketiga Imam Tirmidzi, yang keempat Imam Nasai, yang kelima Imam Hakim. Nanti bisa Ibu Debbie lihat sendiri dari pemaparan sanad dan matan hadis tersebut yang sanadnya itu nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Saya akan membacakan menurut pendapat para ulama dan nilai pendidikan yang pendapat dipetik dari hadis tersebut. Apa saja? Yang pertama menurut Imam Jazidi.
beliau menuliskan dalam satu kitab yang bertajuk Uddah wa Ubbah Udat wa Ubar min Ahadisi Sayyidil Bashar. Setidaknya ada beberapa poin yang penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, kaum Persia yang beragama Majusi yang punya seorang raja yang bernama Kisrah. Ketika beliau meninggal, tatanya pun berpindah kepada anak perempuan yang bernama Baran. Ketika masa kepemimpinan Baran binti Sarweh, Persia mengalami kemunduran yang sangat besar, bahkan mengalami kehancuran. Yang kedua, seorang perempuan menjadi pemimpin adalah karena seorang perempuan adalah sosok yang lemah dan mempunyai beberapa kekurangan. Rasulullah telah mengisyaratkan bahwa perempuan mempunyai beberapa kekurangan, yaitu kekurangan dalam aspek akal dan serta agama. Terus yang ketiga, perempuan mempunyai pekerjaan tersendiri yang ditentukan oleh Allah, yakni pekerjaannya apa? Yakni membesarkan anak-anaknya dan mendidik anak-anak mereka sampai besar nanti. Dan ini termasuk pekerjaan khusus perempuan. Jadi yang dimaksud dari yang dimaksud menurut pendapat Imam Jaziri, tadi saya udah jelasin yang dari poin pertama. Ketika seorang laki-laki itu menjadi seorang pemimpin terus beliau mati ataupun meninggal dalam suatu kota, tempat ataupun ketika dalam peperangan, maka tugas yang menggantikannya itu kan perempuan, tapi laki-laki karena lebih cocok itu laki-laki. Kenapa tidak boleh perempuan? Karena perempuan masih mempunyai kekurangan. Kekurangannya dalam segi aspek akal maupun agamanya. Contohnya di sini, ketika seorang perempuannya putri dari Raja Kaisar ini memimpin suatu kota yang nama Persia, maka mengalami kemunduran yang sangat besar dan mengalami kehancuran. Itulah kenapa perempuan itu kurang cocok untuk menjadikan seorang pemimpin karena perempuan itu masih memiliki kekurangan dibandingkan dengan laki-laki. Terus menurut pendapat para ulama dari Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Ahmad berpendapat yakni bahwa seorang perempuan tidak berhak untuk menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang hakim. Pendapat ini juga diusung oleh ulama klasik. Terus yang kelima, menurut pendapat Imam Jarir, boleh secara mutlak. Maksud secara mutlak gimana? Yakni perempuan boleh menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim dalam semua ranah hukum. Ranah hukumnya apa? Yang pertama, ranah hukum akhwal asyasiyah, hukum keluarga ataupun hukum jinayat. Menurut pendapat Imam Jarir dibolehkan hanya dua. Yakni yang pertama, hukum keluarga maupun yang kedua hukum pidana. Sedangkan yang menurut pendapat Imam Abu Hanifah, wanita boleh menjadi pemimpin atau seorang hakim dalam ranah di mana dalam ranah tersebut persaksiannya diterima yaitu pada ranah akhwal asyasiyah, hukum keluarga ataupun yang tidak dibolehkan menguasai hukum yang berhubungan dengan hukum jinayat atau hukum pidana. Nah, menurut pendapat terakhir ini, pendapat Imam Abu Hanifah, wanita boleh menjadi seorang pemimpin dalam hukum keluarga, tapi tidak dibolehkan dalam hukum jinayat atau pidana. Gitu. Jadi begitu. Sebelum saya tutup, saya akan memaparkan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu seorang perempuan itu bukan dilarang untuk menjadi seorang pemimpin dalam ketika perang ataupun di suatu tempat ataupun suatu kota, itu bukan dilarang untuk menjadi seorang pemimpin, tapi kurang cocok untuk menjadi atau kurang layak untuk menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Karena seorang perempuan ini masih memiliki kekurangan. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu dalam segi aspek akal maupun aspek agamanya. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki akalnya udah melebihi daripada perempuan dan agamanya juga udah melebihi dari perempuan. Jadi begitu. Syukron, kasiron, ikhtimamikum. Cukup sekian penjelasan dari hadis tentang kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.